bisa distesis, bisa artrosis, ya. Kalau tidak menjalar, bisa myogenik, bisa disbulging. Yang pertama kita lakukan tes singkat. Kalau myogenik dan distogenik, dia nyerinya waktu ekstensi atau waktu fleksi? Fleksi. Ya. Kalau artrogenik, ekstensi nyeri bisa karena fase B-nya blocking atau karena spondyloartrosis. Jadi pasien datang, kita cek gerakan fungsi gerak dasarnya, fleksi ekstensinya. Untuk mengekstensikan, kalau posisi duduk pasien lalu julurkan badan ke depan, lalu kita ekstensikan. Ini sudah mengekstensikan lumbar. Ternyata kalau diekstensikan nyeri, kita curiga ada masalah artrogenik, ya. Atau misalkan myogenik yang sudah lama, myogenik kronik, itu bisa nanti anak ke artrogenik, jadi fase B-nya blocking juga bisa. Kalau misalkan tadi kita ekstensikan tidak nyeri, kita curiga masalahnya di diskus atau di muscle. Kalau masalahnya di diskus atau muscle, berarti dia lebih fleksi. Ini dari posisi duduk atau duduk dari dampak tulang. Jadi pasien diminta untuk duduk sedikit membungkuk seperti kalau kita duduk di sofa yang lembek, gitu ya. Membungkuk. Ini sudah flex. Dengan membungkuk dan posterior tilt dari pelvic. Membungkuk ini. Oke. Ya, membungkuk. Ini ada posterior tilt dari pelvic kalau membungkuk. Nyeri enggak, Pak? Oh, nyeri di pinggang, tengah, kanan, ke kiri atau kanan kiri, ya. Lalu nyerinya menjalar atau tidak? Pasien pertama kali datang, misalkan nyerinya kadang-kadang menjalar, kadang-kadang enggak. Kita mesti pastikan. Kalau kadang-kadang menjalar, mungkin ada intraven. Kita pastikan apakah intravennya terjadi pada diskus. Kalau nyerinya menjalar kanan diskus, tesnya tes apa? Kemarin kalau masa diskus selain SLR yang bisa kita lakukan dengan posisi duduk, bisa selam, selain selam yang sambil duduk, kita bisa dengan tes kompresi, ya. Menjalar di kaki sebelah kanan, kita bisa sambil duduk, kita berikan tekanan di sebelah. Kalau misalkan baru diberikan tekanan simpan sendiri, jangan terlalu banyak tekanannya. Atau kita bisa, kalau nyerinya sebelah kiri, kita bisa berikan tekanan pada sebelah kiri. Atau bisa diberikan slam test. Slam test itu tidak punya tekanan, nyeri menjalar. Jadi itu tes singkat yang bisa kita lakukan di klinis. Klinis dikit. Salah satu membedakan tadi apakah itu muskulogenik, myogenik atau muskulogenik, artrogenik dan distogenik. Tadi tes sambil duduk, sekarang tes sambil duduk. Kalau pada pasien-pasien nyeri pinggang karena myogenik, ada ketegangan otot, dia akan nyeri kalau ototnya di stretch. Salah satu tesnya adalah dengan memfleksikan ungkai. Ini kan otot lumbarnya ter-stretch, bisa satu atau dua-duanya. Kalau ini kita stretch nyeri, itu berarti masalah pada ototnya. Karena ototnya ke stretch. Kalau yang lain itu biasa, SLR atau lasek, nyeri, gelagat, udah teman-teman sudah standar. Kalau pada artrosis, gelagat, nyeri, lasek, dia akan terjadi. Tapi kalau tekanan dari diskus, dia akan terjadi. Setelah kita kemudian arah distogenik,
kita akan pastikan pasien datang ke kita belum membawa MRI gitu ya, belum membawa ronsen. Kita mesti pastikan tekanannya di mana, karena nyerinya menjarah nih di area tungkai bawah samping. Kita cara rektor di area L5 S1 ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan sambil ultrasound dengan PACTP. Nah, dengar PACTP? Postero anterior central vertebrae pressure. Postero atau posterior anterior dari belakang ke depan, central di tengah, vertebrae pressure. Menekan vertebra dari posterior ke anterior di processus spinosus. Ya. Spinosus paling sering terjadi di L4, L5, L5S1. Kita urutkan dari atas. Ini sudah terakhir di PA12. L1 kita mulai dari processus spinosus L1. Pelan-pelan kita lakukan pasien ada satu tidak. Jarang sekali L1, L2 itu terjadi AMD. L2 tidak nyeri, L3 bisa terjadi AMD cuma jarang. Baru di L4 biasanya pasien mulai sakit ketika kita sakit. Lalu L5 terus L5 ke 1. Ini yang paling nyeri di mana itu yang kita identifikasi bahwa di segmen itu terjadi masalah sklerosis. Ternyata di L4 yang saya berarti di L4. Jadi kita konfirmasi dengan area dermatom dan myotomnya. Kalau pasien hanya membawa concern, biasa kalau terjadi masalah disklogenik, dilihat dari hasil laboratoriumnya ada penyempitan celah sendi, di korpus L45. Karena kalau ronsen X-ray kan tidak bisa melihat diskus ya, hanya melihat korpus, dia akan penyempitan. Jadi bukan berarti sudah terjadi degenerasi. Sehingga degenerasi pada diskus memungkinkan terjadinya NT. Oke, tentang dulu. Ini penting. Jadi tubuh kita ini terbagi menjadi 4 region, 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi juga dengan area vertikal juga 1, 2, 3, 4. Kuadrannya saling terkoneksi. Ya. Jadi saya terkoneksi dengan posisi pelvis kita yang berubah ke posterior tilt. Pada orang-orang sekarang banyak karena posturnya tidak baik, postur jelek, terjadi posterior tilt. Ya. Posterior tilt akan terjadi lower cross syndrome. Sakit pinggang karena ada tightness pada extensor spinal extensor diakibatkan karena ada kelemahan pada abdominal muscle. Jadi area yang berlawanan, yang satu tightness, yang satu weakness. Karena ada weakness pada abdominal muscle, pasti ada tightness pada area rectus femoris dan area psoas. Dengan posisi seperti ini kan psoasnya pendek nih, ya. Sisi sebaliknya ada weakness pada gluteus maximus. Kalau terjadi di region atas disebut dengan
upper core syndrome. Upper core syndrome itu ada tightness pada pectoralis minor, pada upper trapezius, stabilis, ada kelemahan pada RCM dan sekali ini ada kelemahan pada rhomboid. Dan kalau menyelesaikan problem back pain kan kita tidak bisa hanya menyelesaikan pada erector spine-nya. Kita harus selesaikan juga masalah weakness pada abdominal, glutes dan psoas. Karena kalau kita hanya selesaikan di area erector spine-nya hanya sesaat, karena pasien datang dengan nyeri pinggang hanya dikasih karena mau myogenic, mau histogenik, mau androgenik, kita bisa selesaikan dengan konsep ini. Ini kalau khusus androgenik, ya kan ada tekanan pada vertebrae sehingga akan terjadi efektif, kita bisa lakukan traksi juga. Tapi kalau untuk aktivasi pada kelemahan otot di area abdominal, latihan yang paling ringan bisa kita lakukan dan biasa paling aman, termasuk pada nyeri-nyeri akut, kita bisa beri latihan aktivasi pada otot abdominal. Otot abdominal mana yang mempunyai peran besar dalam menjaga postur? Mana? Bisa berikan latihan yang paling ringan, misalkan nyerinya hebat, kita bisa kasih belajar handuk gitu ya, ini kurang gede di area L1, L2 ini ada detiknya. Kita berikan aktivasi untuk melatih transversus abdominis dan oblique, yaitu dengan abdominal breathing. Namanya transversus abdominis. Ya lu nggak baca judulnya. Dengan abdominal breathing, otot transversus abdominisnya aktif. Dengan prinsip reciprocal inhibisi, otomatis tightness yang terjadi pada erector spine-nya dia akan turun. Kalau sudah mulai turun, kita bisa lebih aktifkan lagi latihannya, abdominal breathing sambil diberikan beban pertahanan pada otot abdominal. Ya, abdominal breathing. Ini kalau pasien sudah kuat. Bisa 3 atau 5 kali inspirasi, ekspirasi, lalu istirahatkan, tergantung toleransi pasien. Jadi dilatih secara bertahap. Ya, kalau pasiennya nyeri belum mampu, jangan selalu dipaksa. Kalau misalkan pasien sudah semakin kuat, bisa abdominal breathing dengan tahanan yang lebih berat. Bukan cuma latihan bridging, juga kalau seringkali kita berikan cuma latihan bridging gitu ya, tetapi akan lebih hasilnya akan lebih baik jika sebelum bridging kita berikan penguatan core dengan anterior pelvic tilt, kunci, baru bridging. Dapat. Ada yang lagi back pain, nanti silahkan dipraktekkan. Anterior pelvic tilt, kunci, lalu bridging. Kalau mau semua, nanti pasien suruh dengan anterior ke turun. Kalau mau lebih aktif lagi lower ekstremitasnya,
anterior pelvis, bridging, dorsal flexi. Ush. Mantap nih. Ini aktif semua. Lagi anterior tilt, bridging, dorsal flexi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat kalian yang tahan dulu, angkat, ngorok air. Relax. Atau misalkan pasien diajarkan sambil dorong tembok ya bisa. Jadi sampai tidur, bajunya tahan. Nah untuk latihan-latihan penguatan otot erector spinalis atau punggung otot tibius sudah bisa lakukan dalam posisi tengkurap. Glutesnya lemah, psoasnya juga tightness, perutnya lemah. Perutnya sudah kita kuatkan tadi. Kita sekarang kuatkan glutes, kuatkan crossbandnya kita rilis teknisnya, kita ulur psoasnya ya. Psoas bisa dilakukan penguluran sekaligus penguatan glutes dengan latihan ekstensi hip. Tahan. Ekstensi hip ini memberikan aktivasi pada glutes sekaligus merilis psoas. Ya. Kalau misalkan sudah terjadi lama sakit pinggangnya, posturnya sudah berubah, kita bisa bantu stretching untuk psoasnya terlebih dahulu secara pasif. Ya. Kita bisa stretch psoasnya secara pasif, fiksasi dulu. 1. Setelah pasif sudah mulai terulur, sudah mulai agak rileks, kita arahkan pasien untuk bergerak sendiri. Ya. Ini stretching secara aktif sekaligus mengaktifkan glutesnya. Setelah semua bagus, kita ke regio atasnya, kita kuatkan juga otot dari erector spine-nya dengan latihan apa? McKenzie ya. McKenzie, tangan ke samping, kita ajarkan pasien untuk cobra pose. Jangan salah, tapi saat melakukan McKenzie cobra pose, yang ngangkat badan jangan pakai lengan, tapi yang ngangkat adalah otot erector spine. Kita bisa memonitor apakah erector spine-nya berkontraksi atau tidak. Lengan hanya untuk tahanan membantu. Oke, angkat. Cukup segitu. Nah, ini aktif ya. Oke, turun seberapa tinggi sesuai dengan toleransi pasien secara bertahap ya. Turun. PACVP selain untuk pemeriksaan, dia juga bisa untuk memobilisasi sebagai treatment. Jadi sambil McKenzie kita bisa berikan tekanan pada area. Ya, kita bisa berikan tekanan ke SCD pada area lokal yang terjadi dari lalu perlu kita kuatkan gluteus dan juga erector spine secara bersamaan. Kita bisa lakukan ekstensi hip dan tangannya berkata tinggi 30 derajat untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bisa monitor seberapa kerja otot ekstensornya. Ya. Ini kita bisa palpasi ini aktif sekali. Glutesnya aktif, erector spine aktif. Bisa gantian
repetisi bisa cat and cow ya. Cat and cow ya. Berangkat. Dorong. Oke, lalu cair push ya.